Tapi kemudian ayat yang kedua, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah Rabbil alamin yang mengurus seluruh alam. Apa maksudnya? As-sana'u ala Allah bisifatihi allati kulluha awsafu kamalin. As-sana'u puji itu ala Allah hanya untuk Allah bisifatihi allati kulluha awsafu kamalin. Dengan sifat Allah allati kulluha yang seluruh sifat Allah itu awsafu kamalin disifati dengan sifat kesempurnaan. Kasih sayang Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Itu mungkin ada di dalam diri manusia, ada orang yang pemaaf, penyayang kepada keluarganya atau kepada orang lain. Cuma tidak kamal atau tidak sempurna sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Justru kita hanya berusaha untuk bisa mengamalkan sifat-sifat ini. Wa bi ni'matihi dhahirati wal batinati, juga dengan adanya nikmat Allah ad-dhahirati wal batinati, yang nampak ataupun yang tidak nampak, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau ad-diniyati wa dunyawiyati, atau nikmat Allah yang berupa atau yang bersifat keagamaan atau keduniaan. Jadi seluruh nikmat Allah yang tampak ataupun tidak nampak, baik yang berupa nikmat beragama atau nikmat keduniaan, maka itu menjadi alasan buat kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wa fi dhamnihi, dan pada ayat ini juga mengandung amrun lil ibadihi ayyahmaduhu. Jadi lafaz alhamdulillahirabbil alamin juga ini adalah ada atau terkandung amr atau perintah liibadihi kepada hamba-hamba Allah ayyahmaduhu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada puji selain milik Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal mustahaqqu lahu wahdah. Allah adalah zat yang paling berhak mendapatkan pujian. Wa huwa subhanahu al-munsyi'u lil khalqi. Allah Subhanahu wa taala ini adalah al-munsyi'u lil khalqi, yang menciptakan makhluk. Al-qa'imu bi umurihim, juga yang menegakkan atau mengurus urusan makhluk tersebut. Al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi, yang mengurus seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya Allah. Jadi tidak ada satu nikmat pun di dalam diri kita kecuali itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu kebaikan pun yang kita miliki pada hakikatnya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada orang yang memuji kita sebagai orang yang beriman, kita harus mengembalikan puji tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wali auliyaihi bil imani wal amali shalih, dan kepada aulia ihi bil iman, kepada wali-walinya Allah bil imani dengan keimanan wal amal shalih, dan amal-amal shalih. Jadi puji ini sekali lagi adalah dia atau hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita itu pun pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya kita sebagai manusia untuk dengan hati yang tulus kita mengembalikan seluruh pujian makhluk yang diterima oleh kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar
apa yang orang sangkakan kepada kita itu tidak membuat diri kita menjadi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kamu misalkan ahli ibadah, mungkin hati kita akan merasa senang. Tetapi kalau misalkan apa yang disampaikan atau yang disampaikan oleh teman kita itu tidak sesuai dengan keadaan diri kita, maka bisa saja itu akan berakibat bagi diri kita. Maka kita harus memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat-sifat yang tidak menjadi hak kita, dari pujian-pujian orang yang sebenarnya hanya milik Allah sahaja. Kemudian ayat 3, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahmani Ar-Rahim sudah dijelaskan tadi, di rahmatil amati, itu Allah yang memiliki rahmat yang umum, ala diwasiat rahmatahu jami'al khalqi. Yang rahmat Allah ini adalah menyeluruh untuk seluruh makhluk. Ar-Rahimi bil mu'minina. Sedangkan yang Maha ini adalah untuk orang-orang mukmin saja. Wa huma ismani min asma'illahi ta'ala, dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 4, Maliki yaumiddin. Maliki yang merajai, yaumiddini hari kiamat. Apa maksudnya? Wa huwa subhanahu wahdahu malikun yaumil qiyamati. Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya pemilik hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Wa huwa yaumul jazaa'i 'alal amal. Hari kiamat adalah hari pembalasan terhadap seluruh amal-amal kita. Wa fi qiraatil muslimin, dan pada qiraat muslim li hadhil ayati, pada ayat ini atau untuk ayat ini, fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat, min sholawatihi, dari salatnya, tadzkirun lahu bil yaumil akhir, ada peringatan lahu kepada orang yang membaca ayat ini, baik di dalam salat ataupun di luar salat, bil yaumil akhir, agar ingat kepada hari akhir. Wa hassun lahu 'alal istidadi bil amali shalih, dan ada dorongan bagi kita atau bagi orang yang membaca ayat ini untuk mempersiapkan diri bil amali shalih, dengan melakukan amal-amal soleh. Wal kafu, dan kafu bimana taroka atau ibta'ada, meninggalkan, anil ma'asi wassayyiati, meninggalkan maksiat, wassayyiati, dan kejelekan-kejelekan. Di lapad ihdinas siratal mustaqim, lapad malik yaumiddin ini, selain Allah mengingatkan tentang adanya hari kiamat, juga ini ada motivasi buat kita untuk mempersiapkan diri ala istidadil amali sholih, mempersiapkan diri untuk melakukan amal soleh, wal kafu anil ma'asi wassayyiat, dan menjauhkan diri dari kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan.